Pernah kebayang nggak ada satu negara yang sebentar lagi bakal nggak pakai uang tunai sama sekali? Ini bukan cerita film fiksi ilmiah loh, tapi ini beneran terjadi sekarang. Di Swedia, perubahannya tuh fundamental banget, sampai-sampai mereka jadi mikir ulang. Sebenarnya, apa sih arti uang di zaman digital ini? Coba dia lihat data ini. Perubahannya cepet banget. Bayangin aja, di tahun 2010, hampir 40% transaksi itu masih pakai cash. Belum sampai 10 tahun kemudian, angkanya anjlok, terjun bebas, cuma sisa 13%. Ini tuh salah satu pergeseran sosial ekonomi paling drastis yang pernah kita lihat di negara maju. Nah, dari sini semua muncul satu pertanyaan raksasa yang bakal kita kupas tuntas bareng-bareng. Jadi, apa sih yang bakal terjadi? Apa untungnya dan apa juga risikonya kalau uang kertas dan koin itu benar-benar hilang dari peredaran? Oke yuk, kita langsung terbang ke Swedia. Pertama-tama, kita mau intip dulu nih, gimana sih rasanya hidup di masa depan yang tanpa uang tunai itu? Kayak apa kehidupan sehari-hari mereka di sana? Dan ternyata ya, ini tuh bukan kejadian simsalabim yang terjadi dalam semalam, bukan. Data nunjukin kalau nilai uang tunai yang muter di Swedia itu udah turun terus-terusan selama lebih dari 50 tahun. Jadi, apa yang kita lihat sekarang, ini sebenarnya cuma puncak dari tren yang udah berjalan lama banget. Terus apa dong yang bikin pergeserannya sedramatis ini? Nah, di bagian selanjutnya kita bakal bongkar nih, apa aja sih kekuatan yang mendorong revolusi digital di Swedia? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kenapa harus Swedia? Dari sekian banyak negara di dunia, kok bisa-bisanya negara ini yang ninggalin uang tunai secepat dan setotal ini? Well, jawabannya itu ada di kombinasi beberapa faktor yang unik banget. Mereka tuh punya budaya kerjasama antar bank yang solid. Terus, kartu diterima di mana-mana. Hampir nggak ada yang nolak. Penduduknya juga melek teknologi habis. Tambahin lagi inovasi keren kayak aplikasi pembayaran instan. Plus fakta kalau cabang bank fisik makin dikit, ya udah deh, jadi resep yang sempurna buat masyarakat non-tunai. Contoh paling gampangnya itu Swish, sebuah aplikasi pembayaran mobile yang wah fenomenal banget di sana. Aplikasi ini benar-benar mengubah cara orang bertransaksi. Coba lihat deh puncaknya. Tiap tanggal 25, pas hari gajian, grafiknya langsung meroket. Ini bukti nyata banget gimana teknologi itu bukan cuma gantiin uang tunai, tapi juga benar-benar ngebentuk ulang kebiasaan finansial satu negara. Tapi, di balik semua kemudahan dan kecanggihan ini, mulai muncul cerita lain. Ternyata, masa depan yang kelihatannya ideal ini punya sisi gelap yang nggak banyak orang duga. Kutipan dari Tolstoy ini, entah kenapa, pas banget sama situasi ini. Walaupun banyak negara lagi gerak ke arah digital, masalah yang dihadapi Swedia ini unik. Kenapa? Ya karena mereka yang pertama. Jadi mereka yang ngerasain masalah-masalah yang belum pernah ada sebelumnya. Dan disinilah inti permasalahannya. Pas uang tunai mulai lenyap, ada beberapa risiko gede yang muncul. Pertama, ada kelompok-kelompok yang bisa tertinggal, kayak orang tua atau mereka yang nggak punya akses digital. Kedua, kita sebagai publik jadi kehilangan akses ke uang yang dijamin langsung sama negara. Semuanya jadi bergantung ke perusahaan swasta. Nah, dan yang paling seram, gimana kalau sistem swasta itu tiba-tiba lumpuh pas lagi krisis, mau bayar pakai apa? Dan ini bukan ngomongin teori lagi loh, proyeksinya aja udah nunjukin setelah tahun 2025, mungkin cuma setengah dari toko-toko di Swedia yang masih mau nerima cash. Waktunya benar-benar udah mepet. Nah, di tengah dilema ini, bank sentralnya Swedia, Riksbank, nggak tinggal diam. Mereka malah ngambil langkah yang cukup berani. Mereka lagi menjajaki sebuah solusi yang bisa dibilang radikal. Namanya e-krona. Nah, ini dia, Sveriges Riksbank. Ironisnya, mereka ini bank sentral tertua di dunia, tapi sekarang malah jadi yang paling depan dalam inovasi keuangan masa depan. Keren ya? Jadi, Riksbank ini lagi ngerancang sesuatu yang namanya Central Bank Digital Currency atau disingkat CBDC. Gini deh biar gampang. Coba bayangin uang krona yang ada di dompet kamu, tapi bentuknya digital dan adanya di HP kamu. Statusnya sama-sama resmi, sama-sama dijamin negara, tapi yaitu sepenuhnya digital. Nah, inilah inti transformasinya. Uang itu berevolusi dari koin fisik yang bisa kita pegang jadi barisan kode digital yang aman. Ini bisa dibilang langkah evolusi selanjutnya buat mata uang krona. Terus, e-krona ini bisa buat apa aja? Jadi, dia dirancang buat jadi alat pembayaran universal. Bisa diakses kapanpun, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nilainya? Ya jelas sama kayak krona biasa. Dan yang menarik, paling nggak di awal-awal, e-krona ini nggak akan ada bunganya. Biar apa? Biar nggak langsung head-to-head sama tabungan di bank-bank komersial. Jadi,
Apa ini wajah baru uang di masa depan? Buat jawab itu, yuk kita lihat gimana sih perjalanan proyek Ekrona ini sampai sekarang dan apa artinya buat kita semua di seluruh dunia. Satu hal yang pasti, Riksbank nggak mau buru-buru. Mereka super hati-hati, prosesnya aja dimulai dari brainstorming di tahun 2017, terus lanjut analisis hukum yang super mendalam, baru deh sekarang masuk tahap uji coba teknis. Semuanya diperhitungkan matang-matang. Tapi ya, itu. Masih banyak banget pertanyaan besar yang menggantung. Kayak, Ekrona ini harusnya anonim nggak sih, seperti uang tunai? Terus, bisa nggak dipakai pas lagi mati listrik atau internet down? Gimana dampaknya ke sistem perbankan yang udah ada? Dan yang paling fundamental, sebenarnya para negara di sistem keuangan abad 21 itu harusnya gimana? Dan, Swedia itu nggak sendirian loh. Bisa dibilang perlombaan mata uang digital global ini udah dimulai. Tiongkok udah uji coba gede-gedean. Negara-negara raksasa ekonomi kayak Inggris dan Jepang juga lagi serius banget ngelihat kemungkinan ini. Jadi, ya mata seluruh dunia sekarang ini lagi ngeliatin eksperimen yang terjadi di Swedia. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang relevan banget buat kita semua, dimanapun kita tinggal. Seiring uang tunai pelan-pelan hilang, apa pemerintah kita punya kewajiban buat nyediain alternatif digitalnya? Alternatif yang aman, bisa diakses semua orang, dan dijamin oleh negara. Nah, itu dia pertanyaan bernilai triliunan dolar yang sekarang lagi coba dijawab oleh Swedia untuk kita semua.